kita bicara sesuatu yang sengaja dibikin nyeleneh gitu ya. Apa itu menjual kulkas di kutub? Ya, buat sebagian besar orang pasti akan langsung terpikir begini. Itu sesuatu yang nggak ada gunanya. Ya, seperti apa? Seperti memberikan uang 1.000 kepada bilioner. Atau seperti ada peribahasa mengatakan seperti menuang segelas air ke laut. Yaitu adalah menggambarkan satu situasi yang tidak ada gunanya. Tapi apa benar begitu? Ayo kita coba pikirkan sama-sama. Saya tetap ajak ya Sobat TC, ayo sore hari ini kalau di tempat yang memungkinkan, ayo nyalain videonya sama-sama. Ya, seperti biasa, supaya jangan saya melihat layar hitam lalu berbicara dengan layar-layar hitam. Oke, thank you. Aduh, Pak Anton hadir ya. Thank you, Pak. Halo, Bu Gaby, Pak Erik. Ya, baik. Menjual kulkas di kutub. Sebelum kita ngomong itu, saya mau ingat-ingat 2 minggu lalu apa yang kita bicarakan sebenarnya. Ini sangat menarik. 2 minggu lalu, buat yang nggak hadir, saya ulang sedikit. McDonald mengeluarkan satu menu burger, the best burger in the world. Kira-kira gitulah ya. Dari apa namanya, bahan-bahan yang dipergunakan, dagingnya, apalagi itu. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam burger ini adalah the best di bidangnya. Dan ini mau diarahkan untuk apa? Mau diarahkan untuk orang-orang yang benar-benar ngerti makanan-makanan fine dining. Mau diarahkan ke orang-orang yang, oh kalau bicara tuh pakai bahasa Prancis, minum red wine, makannya di restoran bintang 5. Nah ini yang dikeluarkan oleh McDonald. Kalau saya boleh bilang, the best burger yang McDonald pernah keluarkan. Tapi ternyata nggak laku. Kenapa? Minggu lalu, ya 2 minggu lalu kita sepakati bahwa itu adalah produk terbaik yang tidak ada problemnya. The best solution for no problem. Ya, maka kita bincang-bincang mengenai pain and pleasure. Ya, pain point and pleasure point. Nah, saya mau kita perhatikan ya. Ingat, kita bicara mengenai pain point dan pleasure point. Pain point itu umum. Produk yang bisa laku adalah produk yang bisa mengadres pain point daripada calon kliennya. Ada orang yang membutuhkan produk yang jarang tersedia, kita bisa sediakan, oh, itu akan sangat membantu dia. Kita bisa meningkatkan efektivitas atau efisiensi dia di dalam satu hal, oh, produknya cocok buat dia. Pain point. Semua sales ngerti hal ini, baik secara naluri, maupun secara pengalaman, maupun secara teori. Oke, jadi kita go through, no problem over there. Bicara pleasure point, sedikit lebih menarik. Karena apa? Karena pleasure point itu hanya bisa diraih kalau orang bisa melihat lebih jauh dari pain point. Contohnya kayak apa? Contohnya, makeup. Orang tidak butuh menempelkan bahan-bahan kimia di wajahnya. Ya nggak ada orang yang cukup hobi ya, memang pengen aja menempelkan bahan kimia di wajah, nggak ada. Tetapi apa? Tapi mereka melakukan itu karena itu solve masalah basic dalam diri mereka, yaitu apa? Desire. Ya kalau desire, keinginan untuk tampil cantik, ya dia harus melakukan hal itu. Biarpun mungkin itu pain. Saya terus diingetin teman saya ya. Dia selalu bilang begini, ya pakai cewek ya, pakai sepatu hak tinggi dan segala macam gitu ya. Beauty is pain. Dia terus bilang seperti itu. Ya, oke lah ya. Yang kedua adalah identification. Ya, sama
sama seperti desire, nggak ada orang yang butuh membaca, ya nggak ada orang yang butuh membaca komik atau novel atau yang lain-lainnya. Ya, orang butuh makan, kalau nggak makan, koib, gitu ya, itu kebutuhan. Tapi orang tidak butuh membaca, tapi orang butuh hiburan, saya setuju ya. Tapi yang kemudian adalah orang butuh relasi dalam hiburan itu. Sehingga ketika kita baca Harry Potter, atau ketika kita baca novel-novel yang lainnya, ketika kita nonton Batman, ya kita relate. Entah dengan korbannya, entah dengan peran utamanya, entah dengan peran utama wanitanya, entah dengan penjahatnya, dan lain-lain, kita relate. Identity, yaitulah pleasure point yang kedua. Dan yang ketiga kita sudah bicarakan 2 minggu lalu, kita bicara mengenai belief. Yaitu apa? Yaitu kita punya satu kebutuhan. Untuk apa? Untuk percaya kepada sesuatu. Ya, saya pakai contoh paling clear adalah alat-alat merek buah ini. Ya. Pada masanya, semua desainer, semua video editor, semua orang yang bekerja di industri kreatif harus pakai merek ini. Kenapa? Karena ini adalah merek yang dibuat untuk mereka yang kreatif. Sebenarnya isinya mungkin nggak beda jauh. Karena saya nggak mau mengundang perdebatan ya di sini ya. Jendela lawan buah, nggak mau. Saya nggak mau bicara itu. Ya, tetapi mereka percaya. Dan ketika mereka percaya, ini jadi satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Nah, jadi kita selama 3 sesi di belakang, kita sudah bicara dan kita sudah setuju bahwa menjual berkaitan dengan kebutuhan. Baik itu kebutuhan yang muncul karena pain point, maupun itu kebutuhan yang muncul karena pleasure point. Ya, jadi kita sudah setuju di sana. Ya. Nah, jadi mari kita bicarakan beberapa hal tambahan. What if? Ya, ini kayak film-filmnya Marvel ya. What if? Izin. Oke, kembali. Ya, ini kayak filmnya Marvel ya. What if? There is no need. Bagaimana kalau produk yang kita miliki itu bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh calon prospek kita? Apakah kita bisa dengan yakin mengatakan hal tersebut? Nah, ayo kita pikirkan, ya. Coba silakan di chat room, ya, bantu saya jawab satu pertanyaan ini. Apakah semua produk bisa dijual kepada semua orang? Dengan catatan, dia sanggup bayar. Jangan bilang kalau dia nggak sanggup bayar, lain cerita. Tapi kalau dalam kondisi sanggup bayar, coba pikirkan, apakah semua produk bisa dijual kepada semua orang? Silakan coba. Ada yang mau di chatroom? Silakan. Ya, belum ada. Ya, coba aja. Apakah semua produk? Ya, semua di sini kan punya produk-produk. Ya, oke, Pak Erik luar biasa. Bisa, tapi tergantung kondisi. Kondisinya apa nih? Menarik ya. Thank you Pak Erik. Ya, saya cuma mau komentar kalau Pak Anggara di sini udah jelas di virtual background-nya. Ya, itu kayaknya produknya kan. Jadi apakah? Bisa, tapi tergantung kondisi kata Pak Erik. Ya. Coba kita lihat ada jawaban yang lain nggak? Ya. Belum ada? Nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya.
Jadi kita mau belajar sama-sama. Ya, saya mempersiapkan 3 buah cerita di sore hari ini. Ya, jadi biasanya kalau udah sore, ya hari Jumat, ya udah dalam segala kondisi. Nah, ayo kita pakai cerita untuk menceritakan maksud daripada perkataan kita hari ini. Ya, ada 3 cerita. Ya, ada 3 cerita. Satu adalah cerita adalah cerita yang namanya cerita real dari kehidupan nyata, ya, mengenai satu mission impossible. Ya, bukan yang film, pinjem doang namanya. Jadi ada satu cerita, ini adalah real story, benar-benar terjadi ya di masa lalu. Cerita yang kedua adalah cerita yang mungkin pernah terjadi karena ceritanya sudah meluas sekali di mana-mana. Jadi yang satu real story, yang kedua ini 50-50, dan cerita yang ketiga itu adalah cerita fiksi. Tapi ada hal yang bisa kita pelajari dari sana ya. Jadi ada 3 cerita. Ayo kita mulai. Mulai dari yang mana? Ya, saya rasa ayo kita mulai dari cerita yang real dulu. Ya, jadi judul menjual kulkas ke kutub ini ya sebenarnya itu diadaptasi dari satu istilah ya, sell a fridge to the Eskimos. Oke, di sini saya harus jelaskan dulu. Bangsa Eskimo tidak menyebut diri mereka dengan istilah Eskimo. Itu adalah istilah yang dibuat oleh orang-orang barat untuk menyebut mereka. Ya, jadi mereka sebenarnya yang menganggap sebutan itu sesuatu yang kurang mereka sukailah sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi saya nggak sebut hal itu. Saya cuma bilang adalah kutub. Ya, jadi untuk menghindari hal tersebut, dan siapa tahu ya nanti kesebut katanya. Jadi saya mohon maaf dulu di awal. Ya, ternyata begitu. Ada cerita apa? Ada cerita begini. Ada satu orang salesman muda dengan nama ada Jim Moran. Foto ini tentunya adalah ketika dia sudah lebih tua. Ya, tapi ketika dia muda, Jim Moran ini adalah seorang salesman yang punya ambisi yang tinggi, dan dia punya kemampuan apa? Dia punya kemampuan PR yang luar biasa. Ya, kemampuan public relation yang luar biasa. Dia bisa berbincang-bincang dengan semua orang, dia bisa berelasi dengan begitu banyak jenis orang, termasuk suatu kali dia pergi ke Alaska. Ya, ini saya ganti dengan kata kutub, tapi sebenarnya pergi ke Alaska. Dan dia pergi ke Alaska waktu itu ya untuk apa? Untuk menawarkan produk yang dia jual. Yaitu apa? Benar ya? Sesuai judul, yaitu icebox. Icebox itu apa? Icebox itu adalah kulkas. Zaman dulu disebut icebox. Baru kemudian setelah sistemnya berganti itu disebut sebagai refrigerator. Makanya kan bahasa Indonesianya kan kulkas. Kotak yang dingin gitu kan. Nah, maka dulu namanya icebox. Ya, tapi kulkas sebenarnya sama aja. Dia mengunjungi Alaska untuk menjual produk tersebut. Ini di tahun 1930-an. Dan icebox itu masih sesuatu yang mahal. Harganya, ingat, ini tahun 1930, 90 tahun yang lalu. Harganya itu adalah kira-kira $100. Ya, kulkas $100, 1,4 juta hari ini. Mungkin kulkas yang cukup basic gitu ya, tapi ada ya, bahkan di bawah itu juga ada. Nah, bayangkan 100 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu, ini harga yang mahal. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira menurut Sobat TSC, ya saya mau lihat nih, kali ini coba di
fotonya. Apakah dia berhasil melakukan hal tersebut? Ayo, yang bilang berhasil, boleh kasih clap atau reaction atau jempol atau raise hand. Saya mau tahu aja, menurut rekan-rekan, dia kira-kira berhasil atau enggak? Yang bilang berhasil, silakan. Wah, ragu-ragu nih, banyak nih. Oke, ada. Ya, Patricia bilang berhasil. Soalnya kalau nggak berhasil, nggak jadi judul training katanya. Betul. Jadi berhasil. Ya tentu dia berhasil. Karena kan ini judul training ya. Pertanyaannya adalah apa? Adalah bagaimana cara dia melakukannya. Oke, jadi, ayo kita diskusi. Ya, icebox atau kulkas, itu fungsinya apa sih? Coba, tolong jawab saya, kulkas fungsinya apa? Silakan, tolong tulis di chat room. Bantu saya, kulkas fungsinya apa? Nggak ada yang tahu. Mendinginkan. Bu Gaby ya, mendinginkan. Oke, lanjut. Storage food and drink for a long time. True, true ya. Simpen aja. Oke. Kita hidup di negara tropis dan kita berpikir bahwa kulkas itu adalah tempat mendinginkan makanan. Itu yang kita pikir. Padahal sebenarnya, ya, deg-degan ya. Nggak ada yang salah ya. Kulkas tetap kulkas, tenang, semua tenang. Nggak ada yang salah pakai kulkas. Tapi sebenarnya kulkas adalah alat, ternyata ya, tegang ya, untuk menjaga suhu daripada makanan yang dimasukkan ke dalamnya. Bukan untuk mendinginkan, tapi untuk menjaga suhu. Kebetulan kita pakai untuk mendinginkan, menjaga makanan di suhu yang rendah. Tapi orang-orang di Alaska, ya mereka hidup dalam komunitas Inuit, ya waktu itu namanya, ya jadi menghindari kata Eskimo. Mereka punya masalah adalah begini, sama dengan kita. Makanan mereka cepat rusak. Bukan karena kurang dingin. Udah ketebak ya? Wow. Tapi karena terlalu dingin. Suhu di Alaska ketika paling dingin di luar iglo, rekan-rekan tahu iglo ya, yang ada di gambar di depan itu, ya mungkin itu ilustrasi yang cukup cocok. Suhu di Alaska itu bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. True story. Dan itu merusak makanan. Dan itu merusak bahan makanan yang mereka sudah olah. Sehingga ketika Jim Moran datang dan menawarkan satu kotak yang bisa menyimpan makanan dengan suhu minus 10 derajat Celcius, mereka butuh. Mereka nggak butuh yang mendinginkan. Mereka butuh yang menghangatkan makanan. Sehingga ini jadi cerita legendaris, ya bahwa Jim Moran adalah the salesman yang berhasil menjual kulkas di kutub. Bukan karena mereka butuh pendingin, bukan. Justru karena mereka butuh penghangat. Jadi ini menunjukkan ada satu pemikiran yang sangat apa namanya, yang sangat jauh ya, sangat multi perspektif, multi angle, ya. Dan lalu ditanya, nah ini boleh mencatat ya, lalu Moran ditanya gimana caranya dia bisa menjual hal tersebut. Dan Moran menjawab begini, dia datang untuk berbicara dengan mereka. Dia datang bukan untuk jualan kulkas. Dia datang untuk berbicara dengan mereka. Dengan berbicara dengan mereka, dia jadi menemukan
fungsi daripada kulkas di di Alaska ya adalah bisa dipakai untuk hal yang lain. Sehingga pada masa itu ketika dia menawarkan hal tersebut, kalimat yang dia ucapkan adalah begini. You should buy this ice box to keep your food warm. Mereka nggak tahu kulkas sebelumnya. Ya, pada masa itu mereka tahu Jim Moran adalah penjual penghangat makanan. Ya, jadi deal ya, dan ini jadi satu legenda di dalam dunia sales. Cerita tambahan, ya, saking jagonya Jim Moran jualan, ya, lalu dia, oke, suaranya sempat hilang ya, tapi sekarang rasanya sudah ada ya. Saking jagonya Jim Moran jualan, dia lalu membawa pulang satu bongkah es dari Alaska, ya, dan dia katakan ini adalah es paling murni di dunia, dan dia berhasil jual es ini ke beberapa bintang film di Hollywood. Sesuatu yang dia ambil gratis dari Alaska, bawa pulang ke Amerika, ke Los Angeles, dan dijual kepada orang-orang di Hollywood. This is the legend of Jim Moran. Ya, jadi ternyata bisa. Tapi sebelum kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sana, ya, ayo kita lihat cerita kedua. Oke, tadi ada yang sempat ini. Ya, baik, saya lanjutin. Cerita kedua, mungkin sudah ada yang pernah dengar. Ya, cerita kedua adalah cerita mengenai 3 orang yang sedang diinterview untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan. Dan ketika mereka masuk ke dalam perusahaan tersebut, mereka diberikan challenge. Ya, siapa yang menang challenge ini, dialah yang akan di-hire menjadi seorang sales di perusahaan tersebut. Dan 3 orang ini adalah 3 kandidat terpilih dari sekian banyak orang lain yang ikut, dan mereka semuanya sudah adalah sales professional. Luar biasa. Oke. Nah, ketika mereka diberikan tugas, tugasnya adalah ini. Jual produk kami, yaitu sebuah sisir. Dan juallah kepada biksu di pegunungan, ada satu pegunungan di Tibet di sana, gitu ya. Juallah sisir kepada biksu. Apa susahnya? Ya, saya rasa semua tahu ya. Susahnya adalah biksu tidak punya rambut. Jadi sisir gunanya adalah untuk menyisir rambut. Kalau tidak ada rambut, sisir tidak ada gunanya. Ya, sehingga bagaimana cara mereka menjual sisir kepada biksu kalau biksu nggak punya rambut? Waktu mereka 3 hari kemudian, fast forward kalau nggak kelamaan ya, 3 hari kemudian mereka kembali dan mulai menceritakan pengalaman mereka. Orang pertama bilang begini, saya berhasil menjual sisir kepada seorang biksu. Calon interviewernya tepuk tangan dan bilang, kamu hebat. Bagaimana cara kamu menjualnya? Wah, oke, dia lalu cerita. Sebenarnya begini ceritanya. Saya ketika sampai di kuil, saya membawa sisir, saya menawarkan kepada seorang biksu yang ada di sana. Lalu dia marah, menganggap saya menghina dia. Lalu dia mengusir saya. Tapi saya tidak menyerah. Saya terus berkeliling. 5 orang biksu, 10 orang biksu, 20 orang biksu. Mereka semua marah. Dan mereka semua mengusir saya dan menganggap saya menghina mereka. Nah, lalu saya sebenarnya saat itu merasa down, merasa sedih karena ditolak. Nah, pada saat itulah seorang biksu
melihat saya dan berkata kepada saya begini, "Kamu jual apa?" "Saya jual sisir." "Oh, saya beli satu deh." Oh, kaget saya. Lalu ternyata dia bilang begini, "Sebenarnya di belakang kepala saya ada sedikit bekas luka yang gatal. Jadi saya beli satu sisir kamu untuk bantu saya menggaruk." Itulah cerita saya berhasil menjual satu buah sisir kepada biksu. Nah, saya mau dengar juga dong, dua saingan saya ini apakah berhasil menjual sisir ke biksu. Biarpun saya dibilang beruntung, tapi itu nggak mudah menemukan satu orang biksu yang kepalanya gatal. Saya mau tahu yang lain seperti apa. Orang kedua bilang, baik-baik, luar biasa, ya. Tapi saya melakukan dengan lebih baik. Saya menjual 10 sisir. Wah, orang yang pertama kaget, kok bisa 10? Dan interviewernya juga tertarik. Wah, bagaimana kamu menjual sisir kepada 10 orang gitu ya di sana ya, di kuil menjual 10 sisir. Maka dia mengatakan begini, saya datang ke kuil tersebut dan saya melihat bahwa apa? Bahwa di gunung angin itu sangat kencang. Ya, angin itu merusak tatanan rambut daripada apa? Daripada orang-orang yang mau berdoa di kuil tersebut. Sehingga saya bilang kepada biksu tersebut, mereka datang ke tempat ini untuk beribadah dan untuk mempersembahkan, gitu kan? Mungkin kita bisa bantu mereka dengan memberikan sisir untuk merapihkan rambut mereka yang berantakan. Fungsinya apa? Supaya ketika mereka datang dan sembahyang, mereka datang dengan rapi, itu kan hormat untuk ini apa namanya untuk ibadah mereka. Wah, biksunya percaya dengan saya dan lalu membeli 10 sisir untuk ditaruh di kuil supaya ketika orang masuk mereka bisa sisiran terlebih dahulu. Wah, itu taktik yang sangat bagus sekali. Sehingga dia berhasil menjual 10 sisir. Ya. Lalu orang ketiga, ya iseng-iseng ya, iseng-iseng coba. Orang ketiga dari ceritanya, kira-kira menjual berapa banyak sisir? Ada yang mau coba? Ya. Orang ketiga bilang begini, kamu hebat, bisa jual 10 sisir untuk dititip di kuil supaya orang yang datang bisa menyisir rambut mereka supaya rapih pada saat sembahyang. Tapi saya berhasil menjual 1000 sisir. Wow! Semua orang kaget. Ya termasuk interviewernya. Wah, gimana caranya? Nah, gini caranya. Ya. Saya pergi ke apa namanya? Ke kuil dan di sana saya berbicara dengan beberapa orang biksu di sana. Ya, saya melihat situasi dan saya berkata bahwa wah, terima kasih sekali para biksu sudah menjaga tempat yang begitu keramat, begitu sakral untuk orang boleh datang dan bersembahyang. Kan jadi ketika mereka sudah menerima, ya saya mengusulkan begini. Ketika orang sudah selesai sembahyang, alangkah baiknya kalau mereka bisa membawa pulang sebuah kenang-kenangan, sebuah cindera mata. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu ada reminder-nya. Nah, ini saya ada sisir yang sudah diukir dengan apa? Dengan kata-kata dari kitab suci. Nah, ini akan bisa jadi apa namanya? Cindera mata yang bagus sekali. Nah, kepala biksu setuju dan lalu kepala biksu langsung mengatakan begini, di sekitar sini ada banyak kuil. Saya akan kumpulkan kepala-kepala biksu untuk bisa kita melakukan pemesanan langsung terhadap produk kamu. Itu caranya saya menjual 1000 kuil, 1000 sisir. Nah, yang lain kaget. Dan yang lain
bilang, wah, kamu kebetulan hoki, kamu punya ide bagus. Tapi interviewernya melihat lebih jauh dan berkata begini, kalau sejauh yang saya lihat, dia bukan hoki, tapi dia punya satu rencana. Kenapa? Karena dia sudah mengukir ayat dari kitab suci di sisir itu sebelum dia ketemu dengan biksu tersebut. Nah, ini cerita kedua, yaitu bagaimana menjual sisir kepada biksu. Ini cerita mungkin benar terjadi, mungkin belum, 50-50. Ya, saya juga nggak tahu kebenarannya. Cerita terakhir, ya 3 cerita ya. Jim Moran menjual kulkas di kutub, salesman menjual sisir di kuil pada biksu. Dan yang ketiga, cerita pendek, adalah cerita mengenai sebuah perusahaan sepatu. Sebuah perusahaan sepatu mengirimkan 2 orang sales terbaik mereka untuk pergi ke Afrika. Ceritanya di zaman dulu ya. Yang satu dikirim ke negara A, yang satu dikirim ke negara B. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka diminta untuk survei apakah memungkinkan kita menjual produk kita di Afrika. Ini fiksi. Ya, jadi tidak boleh ada yang tersinggung ya kalau Afrika disebut gitu ya. Setelah mereka pergi, ya, 2 minggu kemudian mereka kembali. Yang pertama melaporkan kepada atasannya, dia berkata begini, bos, saya sudah survei, dan saya sudah melihat semua yang harus saya lihat, di Afrika bukan target market kita. Karena di sana orang-orangnya tidak mengenakan sepatu. Jadi mereka nggak butuh. Jadi kita jangan sampai memperluas operation kita ke Afrika. Orang kedua lalu masuk, dipanggil, dan melaporkan. Bosnya juga sudah terima hasil dari orang pertama. Orang kedua bilang begini, bos, saya sudah survei dan melihat semua hal yang harus dilihat dalam survei. Saya menemukan orang-orang Afrika semua tidak mengenakan sepatu. Itu target market yang sangat besar buat kita. Ayo langsung kita kirimkan inventory ke Afrika. 2 orang yang berbeda melihat hal yang sama, berkesimpulan berbeda. 3 orang sales menjual sisir, melihat hal yang sama, merasakan hal yang sama, tapi muncul pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jim Moran dan seluruh orang lain yang menjual icebox, melihat hal yang sama, produk yang sama, target market yang sama, tetapi muncul pemikiran yang berbeda. Ya, jadi hari ini yang saya mau diskusikan dengan rekan-rekan, dengan sobat TSC sekalian adalah begini. Ketika tidak ada kebutuhan, ya, ketika needs-nya nggak ada, seperti kata siapa tadi? Seperti kata Pak Erik dan Pak Antonius Sonata, yaitu apa? Kebutuhan harus diciptakan. Bisa atau enggak? Berhasil atau enggak? Itu kedua. Tapi kebutuhannya harus diciptakan terlebih dahulu. Karena kalau kebutuhannya nggak diciptakan, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya butuh. Nah, bagaimana caranya? Itu pertanyaannya kan? Ini salah satu teknik yang sangat dipakai luas oleh sales dan sudah di penelitian sekian lama. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yaitu kita berbicara mengenai consultative selling. Nafas dulu, dicerna ya. Apa itu consultative selling atau consultative selling? Consultative selling adalah teknik penjualan di mana seorang penjual bukannya memberitahukan kepada orang mengenai apa yang mereka butuhkan, tetapi membimbing mereka melewati satu proses untuk mendapatkan keputusan. Waduh, ribet sekali. Gimana, ulang sekali lagi gitu ya. Saya ulang sekali.
di mana si penjual bukan memberitahu, ya, tidak menginformasikan atau menjuali produknya kepada calon pembeli, tapi sebaliknya dia membimbing klien menemukan keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Kalau kita bicara contoh akan jauh lebih mudah, ya, tetapi ayo kita bandingkan terlebih dahulu dua hal ini. Sales yang sifatnya menjual kita sebut sebagai transactional selling atau traditional selling. Nah, traditional selling, transactional selling ini fokus pada produk. Ya, seperti yang banyak di antara kita mungkin lakukan. Dan diusahakan apa? Diusahakan produk yang sama dijual kepada semua orang, kalau dibeli it's done. Gitu. Sehingga skill yang dikembangin apa? Skill yang dikembangkan itu adalah marketing. Yang dikembangkan itu adalah presentation, pitching, dan lain-lain. It's a good thing. Ya, ini hal yang baik. Tapi consultative selling, ya ini ada satu dimensi baru. Yaitu berfokus bukan pada produk, ini berfokus pada prospek. Dan solusinya itu tailor-made. Lah, repot dong kalau kita tailor-made segala sesuatu untuk semua orang. No. Solusinya yang tailor-made. Produknya belum tentu. Maksudnya bagaimana? Ingat, yang dijual oleh Jim Moran bukan icebox, tapi solusi menghangatkan makanan. Yang dijual oleh salesman yang menjual 10, 10, dan 1000 sisir, bukan sisir. Yang dijual oleh ketiga orang itu adalah satu, alat untuk menggaruk gatal di kepala. Kedua, alat untuk membantu pengunjung merapihkan rambut. Dan yang ketiga itu adalah souvenir. Solusinya tailor-made. Barangnya sisir. Ya, itulah consultative selling. Dan bagaimana cara bisa sampai memberikan tailor-made solution untuk seseorang? Caranya adalah build relationship. Ya, dan apa? Nah, ini yang sangat menarik. Ya, karena apa? Karena ketika kita bicara sales, seringkali kita pikir begini, oh, sales itu kan harus pintar ngomong, gitu kan ya? No, ternyata consultative selling itu menitik beratkan pada yang namanya listen to the client. Oke, saya mau pause di sini. Ya, saya mau kasih lihat sebuah video. Ya, ayo kita saksikan sama-sama. Ini untuk intermezzo. Ya, intermezzo. Nyalain suaranya dulu. Oke. Mari kita lihat video berikut ini. Connect. Stop dulu, coba lagi ya. Oke, connect. Nah, ini dia. Ayo kita coba. วันนี้หนูมีเงินจะซื้อของได้ทุกอย่างเลยค่ะพ่อ พร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเลยไปไปเลยไปต่อเลยไหนถือโอเคค่ะไปเลยโอ้โหสนุกไหมลูกวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ
เอาไว้หนูตั้งใจเรียนโตขึ้นเป็นคนเก่งเราจะมีเงินเยอะๆไว้วันนั้นเราจะซื้อของให้หมดทุกอย่างเลยปิ้งหนูต้องวาดให้เก่งเลยนะคะอึ๊บปู รายการเดียวนะคะ พ่ออยากได้อะไรหรือเปล่าคะ เพราะการตัดสินใจของพ่อในวันนั้นทำให้อนาคตของฉันมีหลักประกันที่มั่นคงจนถึงวันนี้ Ya, jadi itu ada yang tahu ya, iklan-iklan Thailand seperti itu ya, itu sangat apa namanya, sangat menarik ya. Mereka bikin ya seolah-olah kayak bukan iklan, tapi seperti film begitu. Dan apa namanya, yang tadi juga seperti itu. Ya kalau orang ditawarin untuk beli asuransi, begitu ya kita bicara ya. Tadi itu tadi iklan asuransi. Ya jadi ternyata di akhir daripada film tersebut, sang ayah memutuskan sekalian beli asuransi kecelakaan dan akhirnya dia menghindari kisah sedih di mana kita juga sudah mulai meneteskan air mata dan lain-lain. Tapi nggak jadi, kenapa? Karena ternyata sang ayah sudah membeli asuransi, makanya aman. Ya jadi apa? Satu hal perlu kita ingat adalah bahwa orang tidak suka dijuali, tetapi mereka suka membeli. Orang-orang mau konsumtif, ya, tetapi mereka tidak suka dijualin. Apalagi kalau ada orang ngajarin mereka mengenai satu buah produk, ngajarin mereka mengenai kebutuhan mereka, itu biasanya susah. Ya, karena itu orang suka kalau dibuat keputusan mereka itu adalah ide daripada mereka sendiri. Ya, karena itu kita harus lihat gambaran besarnya, harus lihat dari berbagai sudut, ya bahwa produk yang kita miliki harus punya cerita. Nah, ini kata kuncinya ya. Produk yang kita miliki harus punya cerita yang berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk orang Alaska, cerita kulkas Jim Moran berbeda dengan cerita kulkas untuk kita. Untuk mereka yang dijual di sisir oleh 3 orang sales tadi, setiap biksu mendapatkan cerita yang berbeda-beda. Untuk anak kecil tersebut, untuk bapaknya, dan untuk kita yang nonton videonya, cerita daripada produk itu berbeda. Produknya asuransi kecelakaan. Tapi ceritanya apa? Ceritanya adalah, masa sih kita mau membiarkan anak kita ada dalam resiko tumbuh dewasa dalam kondisi yang tidak stabil? Ya, sambil meneteskan air mata, sedikit menangis karena terharu, kita jawab, betul-betul, saya juga mau beli. Nah itulah, cerita yang diceritakan untuk produk yang sama itu harus berbeda-beda. Maka pertanyaannya, gimana cara mendapatkan cerita yang tepat untuk berbagai macam orang? Jawabannya adalah bertanya. Oke, rasanya terlalu gampang ya. Masa sih bisa bertanya begitu aja? Tapi benar, ya. Cara untuk bisa mendapatkan cerita untuk orang-orang masing-masing itu adalah dengan cara bertanya. Nah, saya mau ceritakan nanti hal-hal yang bisa kita tanyakan dan lain-lain. Tapi ada satu permainan, ya, namanya tanya-tanya. Ya tahu nggak permainan tanya-tanya? Ya, permainan tanya-tanya itu gini.
Ya, untuk biasa yang main untuk anak-anak gitu ya. Yaitu seberapa jauh kita bisa ngobrol dengan orang lain hanya dengan menggunakan pertanyaan. Ini satu games ya. Jadi sebagian orang mungkin pernah memainkannya, tanya-tanya. Jadi komunikasi yang terjadi hanya dalam bentuk pertanyaan. Semakin panjang kita bisa memperpanjang games tersebut, ya itu jadi akan semakin menarik. Saya kasih contoh. Kita nggak main karena waktu tentunya ya, tapi saya kasih contoh seperti ini. Misalnya, saya akan perankan dua orang ya. Jadi ya, misalkan yang A, kamu sudah makan belum? Orang jawabannya apa? Sudah atau belum kan? Tapi bisa diakalin. Kamu sudah makan belum? Emang kenapa kamu tanya? Nah, itu dijawab kembali dengan pertanyaan. Nah, yang ditanya kembali bisa jawab apa? Bisa, kalau agak jolot, apakah pertanyaan saya membuat kamu kurang happy? Gitu kan? Nanti bisa dibalas lagi. Loh, kenapa kamu berpikir begitu? Nah, boleh dicoba ya. Itu namanya permainan tanya-tanya. Ya, zaman belum terlalu banyak gadget dan lain sebagainya, itu permainan lucu-lucuan di kalangan anak-anak. Boleh dicoba. Ya, lihat berapa panjang kita bisa memainkan permainan itu. Yang semakin panjang itu ada sales yang semakin jago tuh. Ya, bertanya. Ya, jadi ya biasa habis setelah 7-8 pertanyaan lah ya. Kalau bisa 10-15 sih udah hebat banget. Ya, jadi kata kuncinya adalah bertanya. Ya, dan dengan bertanya, ya kita mendapatkan informasi yang langsung, original dari customer. Itu namanya customer focus. Nah, apa yang harus ditanyakan? Ya kalau kita ngomong bertanya ya gampang, gitu. Tapi kan sebenarnya pertanyaan itu, apa yang harus ditanyakan? Banyak tentunya. Tapi salah satu yang menarik, ya salah satu yang bisa kita pakai framework ya, itu namanya adalah spin selling. Spin selling inilah yang tadi di awal sempat saya bilang, ini adalah satu teknik pemasaran, satu teknik sales penjualan yang sudah secara khusus diteliti dan disurvei kepada puluhan ribu tenaga pemasar dan kepada banyak sekali orang dalam waktu lebih dari 35 tahun. Jadi ini teknik yang sudah teruji sekali dan sederhana dan bisa diterapkan ke banyak sekali situasi. Jadi apa itu spin selling? Ya, spin selling secara sederhana dibagi jadi 4. Yaitu apa? Yaitu kita menanyakan pertanyaan sebanyak mungkin dalam satu pola spin. Mulai dari situation, ke problem, ke implication, ke need payoff. SPIN. Pelan-pelan. Ya, nanti saya kasih tahu satu-satu itu apa. Ya. Spin selling ini, ya kalau kita ingat aja dalam pikiran, kita akan memudahkan kita untuk apa? Probing. Untuk nanya kepada orang. Ya, dan untuk apa? Untuk memberikan kita satu alur. Jadi ketika kita nanya kepada klien kita, ya kita nggak kesana kemari, nggak melebar, nggak ngaror ngidul, gitu ya, tapi ada arahnya. Ya dari 1 S ke P semakin tajam, semakin I semakin tajam ke N, spin. Ya, jadi apa itu SPIN itu atau spin itu? Nah inilah yang boleh kita sama-sama catat ya. Mulai dari situation question untuk seorang sales. Banyak orang skip situation question, salah besar. Apa itu situation question? Banyak orang berpikir situation question itu adalah basa-basi. Salah. Situation question adalah jalan masuk. Situation question adalah gagang pembuka pintu. Situation question adalah fakta, data, informasi, kondisi dari klien yang sifatnya masih umum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita memahami keadaan prospek ya, calon customer kita pada saat
kita menawarkan produk ini. Contoh yang paling sederhana adalah kalau kita melewati tahap situation ini, ternyata customer kita atau calon customer kita baru pulang dari dari ziarah misalnya atau dari tempat lain yang membawa mood dia nggak baik gitu, dan kita masuk dengan problem yang salah, itu akan berakibat fatal untuk proses penjualan. Ya, karena itu sangat perlu untuk mulai dari situation question. Kalau kita sudah kenal baik dengan klien kita, ya situation question ini akan membantu kita untuk mengarahkan mereka membeli. Kalau kita belum kenal sama sekali, justru situation question ini akan bantu kita untuk dapetin latar belakang daripada calon pembeli kita. Ya, contohnya, situation question itu apa? Ya, ketika kita ketemu dengan seseorang, ya setelah kita lewati tahap apa kabar, lalu lewati tahap cuaca, lalu lewati tahap Jakarta macet ya, gitu kan ya. Nah, kita boleh berbicara mengenai pekerjaan mereka. Ya, dia bekerja di mana? Apakah kita sudah tahu atau belum? Kadang-kadang setelah kita tahu pun kita tetap tanyakan untuk apa? Untuk mancing. Ya, karena untuk apa? Untuk arahin. Kita perlu tahu dia kerja di mana. Ya kita tanya, pekerjaannya apa? Perannya di perusahaan itu apa? Perusahaannya, bisnisnya bagaimana? Saat ini berjalannya WFH atau WFO? Perusahaannya saat ini dalam posisi berkembang atau dalam posisi recovery atau dalam posisi yang mungkin lain. Nah, itu hal-hal yang kita harus tahu di awal ya ketika kita masuk ke situation. Kita boleh nanyain beberapa hal seperti ini. Hal-hal apa sih yang dianggap penting oleh perusahaan, oleh diri dia? Kalau B2B ya perusahaan ya. Kalau perorangan ya klien ya. Hal-hal apa sih yang dianggap penting begitu? Hal-hal apa sih yang dia ingin miliki untuk keluarganya? Mobil misalnya, atau rumah, atau yang lain-lainnya. Bagaimana hubungan dia dengan istri misalnya, dan siapa yang membuat keputusan untuk mengeluarkan budget, itu semua jatuh dalam kategori situation question. Ya, jadi ini adalah pintu masuk untuk ke proses penjualan melalui pertanyaan. Nah, baru kemudian kita masuk ke yang namanya problem question. Saat kita mau nawarin sesuatu kepada klien, ya artinya apa? Artinya kita punya sesuatu yang kita mau jadikan solusi untuk kebutuhannya. Nah, pertanyaan di tahap problem itu akan membantu klien untuk melihat bahwa dia punya problem yang sebelumnya mungkin dia nggak sadar. Nah, di bagian ini, lagi-lagi, belum tentu produk kita perlu keluar. Seperti Jim Moran, ya, ketika dia di Alaska, dan dia berkata, gimana dia menemukan kebutuhan mereka, yaitu adalah dengan bertanya, dengan berhubungan dengan mereka, di satu titik pasti dia bertanya, kalau berbicara mengenai makanan, kamu punya masalah apa dengan makanan kamu? Ya, pasti ada satu titik dia menanyakan hal tersebut. Ya, ketika calon prospek kita, calon klien kita tidak bisa mengidentifikasi sendiri masalah mereka, tidak muncul yang namanya urgency. Ya, saya ulang ya. Kalau kita kasih tahu, kamu punya masalah, kamu punya issue, kamu punya pain, saya mau solve. Dia mungkin percaya, dia mungkin yakin, tapi dia tidak punya urgensinya. Mohon maaf, saya mau pakai contoh kondisi yang serupa dengan saya. Jangan ngomongin orang lain, ayo kita bicara mengenai diri saya sendiri. Saya orang yang badannya besar, ya. Dan orang yang berbadan besar, kalau punya teman, kalau punya keluarga yang sayang sama dia, pasti ngomong apa? Gus,
kamu harus diet. Betul? Semua setuju ya? Kalau suatu hari kita ketemu nih, ya, mungkin ketemu dengan Pak Fatur gitu ya, atau mungkin ketemu dengan Pak Endro, gitu kita ngobrol-ngobrol, mungkin Pak Fatur, Pak Endro juga bilang, Pak Agus, boleh diet loh Pak, gitu. Saya setuju, pasti setuju, ya kan ya? Apakah saya bisa dikatakan tidak mengerti bahaya daripada obesitas, begitu kan? Itu kayak ada kebutuhan yang jelas begitu. Tapi ketika datang dari luar, ya saya cerna secara logika, saya setuju, tapi saya nggak punya sense of urgency. Sampai kapan? Sampai saya ceritain. Saya pernah diet, dan saya turun berat badan 29 kilo. Yaitu ketika apa? Ketika saya mau menikah. Syaratnya adalah turunkan berat badan. Ada urgensi. Sekarang saya yang mengalami. Ya jadi apapun juga dilakukan supaya bisa berhasil. Ya, nah, urgensi itu yang kadang-kadang membuat kita bingung. Loh ini semua yang saya sampaikan kepada klien ini udah bener kok. Kok dia belum mau ya? Karena identifikasinya belum berasal dari dia. Dia belum merasa benar-benar kena. Si Agus ini belum benar-benar merasa dibatalin loh nikahnya kalau sampai nggak kurus. Nah itulah problem question. Yang jadi isu Bapak tadi itu harganya berapa sih Pak? Harganya sekian. Mahal ya. Itu problem question. Paling simple. Untuk mengerjakan yang Bapak lagi lakukan itu, perlu berapa lama waktunya biasa? Oh 3 hari. Lama ya. Kebetulan ada kawan saya di sini, saya mau kasih contoh. Ngajarin anak-anak matematika kayak apa sih pengalamannya? Oh begini, begitu, begini. Susah ya. Itu problem question. Ya. Jadi buat klien, prospek mengakui bahwa memang yang sedang dia lakukan itu ada masalahnya. Buat dia mengakui. Ya. Jadi jangan yang kita bilang mengajar matematika kepada anak-anak sangat sulit. Karena itu pakai produk saya. Gitu. Tapi kalau dia nggak merasakan, oh ya produk kamu the best, bagus. Gitu. Tapi belum tentu saya mau saat ini. Nantilah. Ya mungkin nanti kalau anak saya udah lebih dewasa. Gitu ya. Nah, jadi kita mau nunggu nggak sampai anaknya dewasa? Belum tentu kan. Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bertanya. Gimana proses dia mengajarinya? Ketika dia sudah menceritakan prosesnya, makan waktu ya, susah ya, ketemu masalah apa lagi, anaknya nggak mau belajar ya, misalnya. Kok nggak puas ya, ilmu saya sendiri juga pas-pasan nih, ya gitu, kembalian dari pasar aja sering salah, gitu. Disitulah kita masuk dengan produk kita. Ketika dia sudah mengakui dia punya masalahnya. Kalau dia saat ini bilang dia nggak punya masalah, nah ini yang sering terjadi. Saya nggak punya masalah, saya udah punya solusi lain, gitu ya. Misalnya, saya cuma kepikiran barusan aja ya, anak saya udah les di satu tempat, misalnya, dan lain-lain, gitu ya. Gali lebih jauh lagi. Apakah seberapa jauh dia puas? Dari 1 sampai 10, dia puasnya berapa dengan solusi yang saat ini dia pakai? Kalau 7, 3-nya apa? Apakah kita bisa masuk di situ? Kalau 9, 1-nya apa? Atau dibalik, kalau 9, di mana yang dia lakukan dengan baik? Dan apakah di situ kita ada sesuatu yang lebih? Jadi buat klien mengakui masalah dengan problem question. Bagaimana hasil vendor yang dipakai saat ini? Ya, tingkat kepuasannya seperti apa? Apakah semakin cepat? Apakah ada isu efisiensi yang bisa diadres? Setelah itu masuk ke pertanyaan I atau implication.
Setelah diakui problemnya, nah saat ini kita harus kasih tahu masalah ini punya dampak yang nyata, baik itu secara keuangan maupun itu dengan yang lain-lainnya. Saya kasih contoh, ketika dia mengakui bahwa ada masalah dengan harga vendor yang dipakai saat ini, misalnya mahal, atau dia nggak pakai, dia jalanin sendiri sehingga dia jadi ada masalah tenaga kerja, begitu ya. Dampaknya terhadap dia apa? Dalam bentuk apa? Jangan lupa, dalam bentuk pertanyaan. Apakah dengan melakukan seperti itu, keuangan perusahaan Bapak terdampak? Apakah dengan solusi yang saat ini Bapak lakukan, atau apakah dengan kondisi yang saat ini terjadi di perusahaan atau di dalam diri Bapak, ada yang terpengaruh karena waktu yang dihabiskan untuk hal tersebut? Jadi buka pandangan klien kita yang tadinya jadi hanya sebuah masalah menjadi apa? Menjadi kalau masalah ini tidak diselesaikan, ini akan menggerogoti kinerja, keuangan, atau hal-hal lain dari dari klien tersebut atau perusahaannya dia. Contoh, banyak orang berkata begini, ya, saya ada teman, ini kisah nyata baru terjadi, ya, adalah begini. Dia bekerja dengan sebuah komputer yang bermasalah, ya, tetapi ketika dibilang ini masalah, dia tahu itu masalah, ya, tetapi dampaknya yang belum terasa. Ya, komputer rusak, ya nggak perlu diapa-apain dulu karena nanti masih keburu, nanti masih bisa. Ya, tanpa menyadari bahwa itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika harus melakukan meeting dengan klien, terjadi masalah-masalah karena dia nggak bisa meeting dengan efektif. Misalnya, itu dampak. Nah, itu yang harus ditunjukkan. Yang tadi dari masalah, ditambahkan urgensi, ditambahkan dampak, itu menjadi satu urgensi. Bayangkan berapa banyak klien yang kecewa, bisnis yang terlewat, hanya karena kita menunda-nunda mencari solusi dari ini, dari masalah yang kita miliki pada saat ini. Ya, jadi itu implication question. Ya, dan yang terakhir adalah need payoff. Need payoff adalah sebenarnya satu pertanyaan yang dibungkus dengan pesan sponsor dari produk yang kita miliki. Misalnya seperti apa? Apakah, ya Bapak kan udah tahu nih ada problemnya, dan dampaknya seperti apa. Nah, dari kedua hal ini, apakah akan lebih mudah kalau ada satu fitur seperti ini, Pak? Misalnya, ya ketika dia menjawab iya, nah fitur itu tentu pasti ada di produk kita. Saya pakai contoh Jim Moran. Ya, ketika dia tahu ada problem nih, problemnya apa? Problemnya adalah kalau makanan disimpan di suhu minus 50 derajat Celcius, ternyata makanannya gampang rusak. Bukan cuma kalau panas, ternyata kalau dingin juga rusak. Jadi implication-nya apa? Implication-nya begini. Jadi Bapak nggak bisa membeli bahan makanan, dan akhirnya apa? Harus sering membuang makanan. Itu dampak. Dan itu dampak apa? Dampak finansial. Jelas. Maka saya bayangin ya, di satu titik Jim Moran bertanya begini kepada orang Alaska yang diajak bicara. Apakah kalau ada satu tempat taruh makanan yang suhunya bisa dipertahankan, misalnya di minus 10 derajat Celcius, apakah itu akan membantu Bapak dalam keluarga bisa menyimpan makanan dan menghemat uang yang Bapak pergunakan karena makanan jadi tidak perlu dibuang? Ketika dia jawab, iya itu akan sangat membantu saya, barangnya ini Pak.
Nah, itu adalah need payoff question. Kita menanyakan, meminta mereka mengakui apakah dengan hadirnya produk kita dalam hidup mereka sesuai dengan problem dan dampak yang sudah ada, itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, jadi itu semua dibungkus dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau kita udah kuasai produk kita, ayo ini saatnya untuk mulai bikin list pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa pakai di spin. Ya, kalau kita sedang workshop, ya biasa kita bikin 10-20 pertanyaan untuk masing-masing tahapan dalam spin selling ini. Dan kita akan terbuka, oh ternyata jualan asuransi dengan cara seperti ini kelihatan polanya. Oh ternyata jualan otomotif dengan pola seperti ini jadi kelihatan. Nah, ini adalah spin selling. Ini sesuatu yang memang harus kita pelajari. Ya, lebih jauh, semoga ada kesempatan kita bahas hal ini. Spin selling harus dilengkapi dengan apa? Harus dilengkapi dengan active listening. Apa susahnya dengerin orang? Susah. Percayalah, active listening itu adalah sesuatu yang susah untuk dilakukan. Karena itu harus ngehin itu apa? Yaitu harus dipahami bahwa kita memang harus bertindak sebagai orang yang mendengarkan. Kata kuncinya nanti kalau perlu, ya satu kata kalau mau disimpulkan, kata kuncinya itu adalah empathy. Kita harus punya empati terhadap calon klien kita. Ya, active listening. Ya, saya mention aja dengan kilat, ya adalah bahwa dalam active listening itu ada unsur-unsur apa? Ada unsur-unsur atentif. Ketika dia bicara, kita menunjukkan diri kita tertarik dengan pembicaraan yang dia lakukan. Kita bertanya bukan karena kita udah siapin pertanyaan, tapi bertanya karena kita peduli. Ya, dan ini dilakukan terus-menerus. Percaya saya, kalau kita punya kesempatan, misalnya ya, kalau di perusahaan Sobat TSC ini sales call-nya itu misalkan direkam, ya, ini coba ya, ini satu hal yang boleh dites, silahkan laporkan kalau hasilnya benar atau salah. Kalau sales call kita direkam, dan kita dengarkan kembali semua sales call, ya coba buat persentase. Yang goal, itu biasanya yang salesnya lebih banyak menjelaskan, atau yang salesnya lebih banyak bertanya. Kalau per hari ini, saya cukup yakin jawabannya adalah yang salesnya lebih banyak bertanya. Jadi, spin selling adalah salah satu bentuk daripada consultative selling. Untuk itu diperlukan skill yang namanya active listening. Ya, jangan hanya sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau jangan hanya selektif, ya hanya mendengar yang kita mau dengar. Karena manusia cenderung seperti itu. Kita hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Jadi dia ngomong apapun, kalau kita sudah punya asumsi, pasti kita cocokin ke dia. Ya itu bukan active listening, jangan. Ya jadi harus lakukan yang namanya active listening ini. Lanjut. Di dalam consultative selling ada satu hal penting, yaitu apa? Yaitu kita diposisikan. Saya pernah cerita ini ya di awal bukan sales biasa series ini, yaitu apa? Kita harus memposisikan diri sebagai authority, sebagai trusted consultant, bukan sekedar seller, tetapi harus jadi trusted consultant. Sehingga kalau kita sedang dalam satu diskusi, satu pembicaraan dengan calon klien kita, industri di mana kita berbicara ini, dia harus merasa yakin bahwa kita tahu dan kita bisa memberikan solusi kepada dia. Ingat,
Satu, talk the walk. Talk the walk adalah berbicara mengenai kemampuan kita untuk ngomong, untuk menyampaikan sesuatu mengenai industri ini, atau dikenal dengan kata credibility. Ya, kemampuan kita. Jadi kalau kita ditanya, kita bisa menjelaskan. Itu namanya talk the walk atau credible. Yang kedua adalah walk the talk. Walk the talk adalah reliability, yaitu kemampuan kita untuk menggenapkan apa yang sudah kita ucapkan. Dua hal ini ditambah dengan yang namanya integrity dan empathy akan menjadikan kita authority. Wah, ya. Ini menarik ya, credibility, reliability, dan integrity digabung, dibungkus dengan empathy akan menjadikan kita sebagai the authority. Ketika kita sudah jadi trusted advisor, kita sudah jadi trusted consultant, ya ini akan bisa membawa kita menjual produk kita jauh lebih mudah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sama-sama ya. Satu dua hal terakhir ya yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu apa? Yaitu tailor-made solution. Yaitu apa? Yaitu kita dengan pertanyaan yang kita ajukan. Itu yang pertama. Dengan mendengarkan apa yang mau disampaikan kepada kita. Itu kita bisa membuat cerita, solusi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Walaupun produknya mungkin variasinya tidak sebanyak itu. Ya, contoh yang sederhana adalah misalnya operating system. Ya tadi saya bilang ya, misalkan ya OS X versus Windows, begitu ya. Itu tidak dijual sebagai sesuatu yang menggunakan nama operating system aja. Begitu, bukan. Kalau operating system, kamu mau operating system nggak? Orang nggak ngerti apa itu operating system. Tetapi seorang anak ya yang mau bermain game, ya dia akan membutuhkan operating system yang mendukung game yang dia mau jalankan. Seorang desainer yang membutuhkan software design, dia akan butuh operating system untuk mendukung program desainnya. Sama nggak operating systemnya? Sama. Yang dipakai untuk main game, yang dipakai untuk software design, tetapi dengan membungkusnya dengan tepat, itu akan bisa jadi solution yang tailor-made. Pada barang sama. Sama seperti hardware, juga begitu. Ya, karena itu, sebagai penutup, saya mau sampaikan, ya ini udah terakhir ya, udah waktunya juga. Dan penutup saya aja mau sampaikan sesuatu yang saya yakin kita juga sudah tahu sebagai sales. Tapi ini reminder bahwa apa? Bahwa kalau kita pakai logika saja untuk jualan, ya untuk kulkas, kita bilang ini adalah alat pendingin karena kita tahunya seperti itu, yaitu akan kita menemui kesulitan. Karena orang membeli karena emotion. Emotion ini adalah bagian penting yang bisa digerakkan kalau ada yang namanya retorika atau bahasa kita sehari-hari adalah cerita. Jadi saya tutup di sini. Dan jangan lupa, buatkan cerita yang berbeda-beda, yang bermanfaat, yang sesuai dengan hasil. Jangan berasumsi, tapi yang sesuai dengan hasil pertanyaan, komunikasi, dan pendengaran kita akan apa yang disampaikan oleh klien kita.